Semuanya, perkenalkan nama saya Melva Asigaras Bruslalahi dengan NIM C1C021036. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian keuangan. Materi yang pertama, pentingnya manajemen keuangan. Manajemen keuangan ialah sebuah subjek yang sangat menarik pada mendekati abad ke-21. Pentingnya prinsip keuangan ini digarisbawahi dengan adanya perkembangan yang terjadi di dalam pasar keuangan. Materi selanjutnya tentang fungsi keuangan. Fungsi keuangan yang utama adalah dalam hal keputusan investasi, penghitungan biaya, dan dividen untuk suatu organisasi. Fungsi keuangan dan organisasi biasanya dipisahkan menjadi dua jabatan, yaitu bendahara dan administrasi pembukuan atau akuntansi atau controller. Bendahara bertanggung jawab atas perolehan dan pengamanan dana. Bidang tanggung jawab controller meliputi akuntansi, pelaporan, dan pengendalian. Materi yang selanjutnya tentang pengendalian terpadu. Secara formal, pengendalian komprehensif merupakan suatu konfigurasi yang saling melengkapi subsistem formal yang mendukung proses administrasi. Untuk dapat diformalkan, sistem pengendalian seharusnya terstruktur dan berkelanjutan. Tapi desain dengan satu proses yang tepat untuk mencapai tujuan spesifik. Sementara pendekatan pengendalian informal meliputi norma tertulis, pengendalian dengan cara intuisi. Nah, pengendalian terpadu ini terbagi atas 4. Yang pertama, perencanaan. Proses perencanaan dalam organisasi juga ditandai dengan istilah perilaku penetapan tujuan. Usaha-usaha perencanaan formal lebih dari sekedar pengisian lembaran-lembaran dokumen perencanaan. Aspek-aspek dari proses penetapan tujuan adalah mengenai dasar dari organisasi dan komunikasi. Masalah dari perencanaan, tas dan menjadi kunci pengendalian yang efektif. Yang kedua itu operasi. Pengendalian operasi merupakan suatu proses perantara dan proses perbaikan terhadap aktivitas-aktivitas operasi selama proses implementasi atas rencana manajemen. Contoh pengendalian terhadap pengorganisasian subsistem meliputi aplikasi pembelian dan persediaan, penghitungan biaya standar dan subsistem rumah tangga seperti administrasi penggajian dan manajemen kredit. Di berbagai organisasi, pengendalian pengoperasian merupakan tanggung jawab manajer pemilik, yaitu mereka yang ahli dalam mengendalikan pengoperasian lewat sesuatu yang tidak formal dan berfokus pada manusia itu sendiri. Nah, yang ketiga itu interaksi pengendalian. Perencanaan, operasi, dan aktivitas-aktivitas umpan balik telah diidentifikasi sebagai 3 aspek dari proses administrasi yang sangat didukung oleh rancangan pengendalian terpadu. Ketika masing-masing dimensi ini dibahas, akan tampak bahwa dimensi-dimensi tersebut bukanlah aktivitas-aktivitas yang terikat. Desain dari subsistem perencanaan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Penciptaan dukungan pengendalian bagi operasi dan keputusan untuk menekankan ukuran-ukuran umpan balik tertentu untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang ada adalah beberapa contoh dari hubungan. Nah, yang keempat, umpan balik. Umpan balik dalam organisasi berasal dari sumber formal dan informal yang disusun dari komunikasi nonverbal. Komunikasi tersebut secara rutin dihasilkan dari statistik yang ditabulasikan sebagai dasar untuk evaluasi penyusunan. Evaluasi ini akan memengaruhi distribusi kompensasi, pembelian saksi, dan perubahan atas proses perencanaan serta operasi sebagai akibat dari umpan balik. Suatu rancangan yang formal dan sistematis dikumpulkan untuk koleksi dan penyaringan umpan balik. Materi selanjutnya tentang faktor-faktor konstekstual. Yang pertama itu ukuran ialah suatu peluang dan suatu hambatan. Ukuran dipandang sebagai peluang jika berfungsi sebagai pemberi manfaat ekonomi dan bukan sebagai strategi pengendalian. Sementara ukuran dapat menjadi suatu hambatan jika pertumbuhan ekonomi menyebabkan terjadinya eliminasi terhadap strategi pengendalian. Stabilitas dalam lingkungan eksogen dapat dinilai dari kekuatan gerakan yang secara eksternal menghasilkan produk-produk yang memerlukan suatu tanggapan. Motif keuntungan bukanlah penghalang untuk menggunakan ukuran-ukuran penilaian akuntansi terhadap produktivitas. Sistem pengendalian yang didasarkan pada motif dan ukuran profitabilitas seringkali tidak dapat diterjemahkan secara langsung pada konteks nirlaba atau non-profit. Ukuran-ukuran laba adalah penting dan meskipun sulit dapat menjadi indikator dan keberhasilan. Telah diketahui bahwa tujuan proses terhadap pengendalian akuntansi dapat menjadi suatu penentu yang penting dalam desain pengendalian. Beberapa karakteristik proses organisasi dapat menjadi penting bagi tujuan pengendalian, sementara karakteristik lainnya mungkin bersifat terbatas dan tidak membuat perbedaan.
proses sederhana maupun kompleks, dan proses biaya variabel maupun biaya tetap akan diperlihatkan secara singkat untuk mengilustrasikan pentingnya proses variabel-variabel. Proses sederhana adalah salah satu yang dapat dikarakteristikkan dengan memahami hubungan sebab akibat secara baik. Materi yang selanjutnya tentang pertimbangan-pertimbangan rancangan. Antisipasi terhadap konsekuensi logis. Antisipasi terhadap konsekuensi logis merupakan komponen-komponen inti dalam mendesain pengendalian. Kondisi ini merupakan hal yang penting bagi seorang manajer keuangan yang terbiasa menurut pertimbangan berdasarkan apakah suatu hasil itu baik atau buruk. Suatu pengendalian akan berhubungan dengan hasil atau konsekuensi baik yang tepat maupun tidak. Relevansi dengan teori agensi, salah satu hal yang sangat berharga dari desentralisasi atau pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan adalah jika seseorang manajer mendelegasikan suatu keputusan kepada seseorang karyawan, maka karyawan tersebut dapat mengambil keputusan yang berbeda dengan manajernya. Teori agensi menyangkut persoalan biaya, di mana suatu pendelegasian dengan asumsi keputusan-keputusan tertentu bersifat tidak nyata atau dipengaruhi secara bersama-sama agar menjadi tidak nyata. Nah, yang selanjutnya pengelolaan perubahan adalah suatu yang penting dalam menentukan rancangan-rancangan pengendalian. Para manajer melaksanakan pengendalian untuk mencapai tujuan yang seringkali dihadapkan pada satu atau lebih dilema bisnis. Suatu tantangan yang lebih logis lebih menimbulkan ketegangan adalah ketika manajer tidak tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Para manajer yang berhadapan dengan kondisi ini sebaiknya mempertanyakan tentang kelayakan dari perancangan sistem pengendalian yang baru. Pengendalian dalam era pemberdayaan. Yang pertama, sistem pengendalian diagnostik. Sistem pengendalian diagnostik bekerja seperti tombol-tombol pada panel pengendalian di kokpit pesawat terbang yang memungkinkan pilot untuk mendeteksi tanda-tanda dan menjaga variabel-variabel kinerja penting dalam batas tertentu. Para manajer menggunakan sistem pengendalian diagnostik untuk memonitor dan profitabilitas serta memastikan kemajuan ke arah target seperti pertumbuhan laba dan pangsa pasar. Yang kedua, sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan bersifat singkat, syarat nilai, dan inspirasional. Sistem ini mengarahkan perhatian kepada karyawan pada tujuan utama bisnis, cara organisasi menciptakan nilai, upaya untuk mencapai tingkat kinerja organisasi, dan cara seseorang diharapkan untuk mengatur hubungan internal dan eksternal. Para manajer menerapkan sistem ini dalam kelompok-kelompok yang berbeda di organisasi, di mana kepercayaan seringkali diremehkan karena kurang penting. Sebagian manajer menerapkan dan memahami misi, tetapi secara real kelihatannya mengikuti tren. Nah, yang ketiga itu sistem batasan. Sistem batasan didasarkan pada prinsip manajemen sederhana, tetapi mendasar yang disebut kekuatan pemikiran negatif. Mengatakan apa yang harus dilakukannya kepada seseorang dengan menetapkan prosedur operasi standar dan aturan baku akan menghambat inisiatif dan kreativitas yang dapat dihasilkan oleh karyawan yang cakap dan berjiwa kewirausahaan. Memberitahu karyawan mengenai apa yang tidak boleh dilakukan memungkinkan inovasi, tetapi dalam batasan yang jelas. Yang keempat, sistem pengendalian interaktif. Sistem pengendalian interaktif ini adalah sistem informasi formal yang digunakan oleh para manajer untuk melibatkan diri secara terus-menerus dan personal dalam keputusan bawahan. Sistem ini umumnya mudah dipahami. Para manajer senior berpartisipasi dalam keputusan bawahan, memfokuskan perhatian organisasional, serta belajar mengenai masalah-masalah strategi utama. Suatu sistem pengendalian dapat bersifat interaktif jika ada perhatian dari seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Bye!